Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menjadi seorang pemimpin. Pengertian dari pemimpin adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk memimpin dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok. Sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu apa tugas, peran utama, dan prinsip dasar dalam sebuah kepemimpinan. Menurut James A. F. Stoner, pemimpin memiliki tugas utama, yaitu yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan individu lain seperti karyawan dan kolega lainnya. Yang kedua yaitu, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menyusun tugas, menjalankan tugas, dan mengevaluasi kinerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai pemimpin, kita juga harus bertanggung jawab atas kesuksesan para karyawan. Yang ketiga yaitu, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Dalam menjalankan proses kepemimpinan, kita harus menyusun tugas-tugas dengan mengutamakan prioritas dan harus bisa mengatur waktu, juga dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keempat yaitu, pemimpin harus berpikir secara analisis dan konseptual. Seorang pemimpin diharuskan untuk menjadi seorang pemikir yang analitis dan dapat menjadi seorang konseptor. Pemimpin juga harus bisa mengidentifikasi masalah dengan akurat dan jelas. Yang kelima yaitu, pemimpin sebagai seorang mediator. Dalam organisasi, pasti ada masalah dan konflik yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa menjadi mediator. Yang keenam yaitu, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mengajak dan melakukan kompromi dengan para karyawannya. Pemimpin juga merupakan diplomat yang bertugas untuk mewakili tim atau organisasi yang dipimpinnya. Yang ketujuh yaitu, pemimpin membuat keputusan sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi tim atau organisasi dan harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu, ada peran utama sebagai pemimpin. Menurut Henry Mintzberg, pemimpin mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran hubungan antar perorangan. Peran ini, peran sebagai seseorang yang dapat dicontoh oleh para anggotanya. Yang kedua yaitu ada fungsi peran informal. Peran yang kedua ini peran sebagai seseorang yang memonitor aktivitas dan kinerja orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu peran pembuat keputusan. Peran ini peran sebagai pengusaha, seseorang yang menangani gangguan, negosiator, dan sumber alokasi. Setelah tugas dan peran utama, hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip merupakan paradigma yang terdiri dari sekumpulan ide utama yang didasari oleh motivasi pribadi serta sikap dan memiliki pengaruh yang kuat guna membangun dirinya sendiri maupun organisasi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki karakteristik yang didasari oleh prinsip-prinsip seperti berikut. Yang pertama yaitu belajar seumur hidup. Belajar tidak hanya melalui pendidikan formal, namun belajar juga bisa dilakukan secara informal. Misalnya seperti belajar dengan cara membaca, menulis, dan mengobservasi sekitar. Sumber untuk melakukan sebuah pembelajaran juga bisa didapatkan dari pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Yang kedua yaitu berorientasi pada pelayanan. Perlu kalian ingat, seorang pemimpin itu tidak hanya dilayani, namun pemimpin juga harus bisa melayani dan dalam memberikan pelayanan harus memiliki prinsip untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga yaitu membawa energi yang positif. Setiap orang memiliki semangat dan energi, namun untuk menebarkan energi yang positif harus didasari oleh keikhlasan serta keinginan untuk mendukung kesuksesan individu lain. Oleh sebab itu, diperlukan energi yang positif untuk membangun hubungan yang baik. Seorang pemimpin harus bisa dan mau bekerja dalam jangka waktu yang lama dan tidak menentu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum menjadi seorang pemimpin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.